Halo sahabat Kompas.com, Citayam Fashion Week menjadi magnet pembicaraan beberapa waktu belakangan. Mulai dari artis, gubernur, menteri, bahkan hingga Presiden Jokowi pun tak ketinggalan ikut berkomentar dengan fenomena di tengah kota Jakarta ini. Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sekitar wilayah Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat. Banyak muda-mudi yang berkumpul dengan gaya fashion yang nyentrik dan khas. Anak-anak muda ini datang dari berbagai wilayah di sekitar ibu kota, mulai dari Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Hal ini yang membuat mereka dikenal dengan sebutan anak-anak SCBD alias Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Tak ingin ketinggalan, dua kepala daerah turut meramaikan Citayam Fashion Week beberapa waktu lalu. Pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merupakan penguasa wilayah digelarnya Citayam Fashion Week. Kedua, Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat, tempat anak-anak SCBD berasal. Anies Baswedan menjajal catwalk pada Selasa 19 Juli 2022. Tak tanggung-tanggung, ia mengajak sejumlah tamu dari Duta Besar Uni Eropa yang tengah melakukan kunjungan. Keesokan harinya, giliran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyusul aksi yang tak kalah heboh. Kang Emil menggandeng mitra ojek online untuk berpose bersama bak model Citayam Fashion Week. Mantap Pak Gubernur, tahu aja nih yang lagi rame, hehehehe. Aksi Anies dan Emil bukan sekedar adu gaya di jalanan, keduanya juga tampak saling melempar canda di ranah maya. Gubernur DKI melalui akun Instagramnya merilis video wawancara anak SCBD. Merasa tidak enak, Emil pun membalas melalui kolom komentar. Udah minjem tempat, gak apal pula yang punya tempat, mohon dimaafkan. Hadeh, ada-ada saja. Turut eksisnya kedua gubernur tanah air itu membuat banyak spekulasi-spekulasi bermunculan. Bagaimana tidak, kedua politisi itu seperti mengisyaratkan ingin menggait suara anak muda. Direktur Eksekutif Fox Fall Center Research and Consulting Panggi Syarwi Caniago menilai, unggahan dua kepala daerah itu bukan pamer gaya belaka. Karena itu memang menabrak ya, itu ibaratnya itu torpedo model kampanye kuno yang pasang baliho, spanduk, orang senyum-senyum sendiri itu sudah dianggap tidak relevan. Nah itu yang kemudian ditangkap dengan baik, di-capture, di-zoom dengan baik oleh Ridwan Kamil maupun Anies Baswedan. Karena dua sosok ini mereka mengerti betul, saya lihat apa yang menjadi selera, kita rasa apa menu varian yang ingin disajikan ke kaum milenial, anak muda generasi Z ini. Bagaimana kemudian mereka punya pola baru untuk menggait kaum milenial. Kan kalau kaum milenial ini harus masuk kepada hobinya. Salah satu hobinya adalah Fashion Week itu. Menjamak kepada apa yang komunitasnya. Kita harus memahami selera mereka. Ini bukan soal selera Anies, bukan soal selera Ridwan Kamil, tetapi bagaimana mereka masuk memahami betul seleranya anak muda. Itu yang kemudian banyak politisi muda tua hari ini, usianya udah terlalu tua, dia tidak bisa beradaptasi cepat dengan kondisi kekinian itu. Nah, saya lihat baik Anies maupun Ridwan Kamil itu menangkap itu dengan baik, bahwa dunia sudah berubah. Dari sudut pandang politik, Syarwi menilai baik Anies maupun Ridwan Kamil memahami betul cara mendekatkan diri kepada pemilih pemula. Terlebih, Anies yang dalam beberapa survei selalu bersaing di papan atas bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Memang, suara generasi Z dan milenial tidak bisa dianggap enteng pada pemilu 2024. Hasil survei tim riset dan analitik Kompas Gramedia bersama dengan Litbang Kompas pada 5 Januari hingga 9 Februari 2022 menunjukkan Gen Z dan milenial cukup antusias untuk berpartisipasi pada ajang elektoral mendatang. Sebanyak 86,7% suara mereka menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara 10,7% masih menimbang dan 2,6% lainnya menolak berpartisipasi pada pemilu 2024. Pada hasil survei yang sama, Anies cukup mendulang suara pada pemilih muda. Tercatat, kalangan Gen Z yang mendukung Anies sebesar 9,9%.
sementara Gen Y muda 10,7% dan Gen Y tua 15,6%. Sementara Ridwan Kamil pada survei lalu tidak begitu cemerlang di kalangan muda. Emil hanya mendapat 4,1% di kalangan Gen Z, sementara di Gen Y muda dan tua masing-masing 5,9% dan 2,2%. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, segala bentuk aktivitas Anies dan Ridwan Kamil akan selalu dikaitkan publik dengan pemilu mendatang. Bahkan Adi menyebut, pamer kemesraan dua kepala daerah ini sebetulnya bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, keduanya juga sering terlihat akrab, terutama soal kerjasama di bidang pangan. Menurut Adi, secara sederhana pesan politik yang tersirat, keduanya ingin terlihat sebagai pasangan serasi jika parpol sedang mencari jagoan Pilpres 2024. Adi menambahkan, Citayam Fashion Week tak serta-merta sebagai kode mereka untuk bisa berduet dalam ajang pemilu 2024 nanti. Citayam Fashion Week merupakan momentum untuk keduanya terekspos di publik. Kalau kata anak muda zaman sekarang sih exposure. Ya, kedua politisi itu seolah memanfaatkan fenomena Citayam Fashion Week untuk mendongkrak nama mereka. Terlebih Anies yang dalam waktu dekat sudah harus purna tugas. Sehingga fenomena ini merupakan momen pas baginya untuk eksis terlebih di kalangan para anak muda. Kehadiran sejumlah elit kepala daerah ke Citayam Fashion Week itu kan sebenarnya ingin menebalkan persepsi tingkat kepedulian mereka terhadap kreativitas anak-anak muda yang selama ini bukan mainstream lah, kan kira-kira begitu. Hadirnya Anies dan Ridwan Kamil sebenarnya ingin meneguhkan bahwa Ridwan Kamil ataupun Anies sebagai sosok yang peduli dengan urusan-urusan yang seperti itu, terutama kalangan anak muda yang mengembangkan kreativitasnya dan selama ini memang tidak terlampau menjadi mainstream gitu, bahkan termarginal, kan tidak ada yang peduli dengan mereka selama ini, kan begitu. Itu secara persepsi berpengaruh. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Ridwan Kamil dan Anies juga turut serta gitu ya, hadir dalam acara yang Citayam Fashion Show itulah. Kalau mau jujur ya numpang keren sebenarnya mereka itu.